rajin mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sarudem, jurnalis harian Fajar dalam Talkshow. Nah, kali ini kita berada di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Makassar, yakni New Makassar Mall, di mana dulunya masyarakat dikenal sebagai pasar sentral. Nah, kali ini kita akan menanyakan bagaimana sih efektivitas vaksinasi yang sudah dilakukan pihak pengelola dalam memberikan rasa aman bagi pedagang itu sendiri. Kita sudah bersama dengan GM IP Melati Tunggal Inti Raya atau MTR atau sekaligus pengelola The New Makassar Mall, Bapak Andi Ashar Bahtia. Ya. Nah, untuk itu Pak, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana cakupan vaksinasi yang Bapak sudah lakukan untuk para pedagang khususnya di New Makassar Mall. Terima kasih. Jadi vaksin yang kita lakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 ini adalah vaksin kedua sebagai bentuk tindak lanjut pada vaksin pertama yang kita lakukan pada 12 Juli 2021. Di mana dalam pelaksanaan ini kami selaku pengelola tentu merespon baik, merespon positif lah langkah pemerintah dalam hal ini untuk memasyarakatkan vaksinasi di kalangan masyarakat, khususnya kami lah dari sini di New Makassar Mall kepada pedagang New Makassar itu sendiri. Salah satu saya menganggap positif karena di vaksin pertama ini kita ditargetkan kuota itu 1.000 ya kan? Itu di tahap pertama. Namun yang sempat terrealisasi itu sekitar 634 peserta, itu di atas 40% kan? Ya. Terus di tahap kedua ini yang kita lakukan di 9 Agustus yang 2021 ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Madya Makassar mentargetkan kita itu kuota 681 ya. Nah, yang terrealisasi itu 546 orang, artinya sudah di atas 90% juga. Iya. Itu juga antusias masyarakat ini. Seandainya pada waktu itu pihak Dinas Kesehatan Kota ceritanya membutuhkan untuk bisa mengcover masyarakat yang ingin mengadakan lagi vaksin tahap awal, itu masih banyak. Yang artinya dari kami pengelola antusias masyarakat dalam hal ini menyambut program pemerintah itu cukup antusias. Bahkan di tempat-tempat lain saya dengar ya telah ada kekurangan belum cukup stoknya untuk melakukan vaksin tahap kedua itu. Makanya banyak yang mau beralih ke sini. Namun pada waktu itu ya kita tetap memprioritaskan kepada kuota kita yang ada di dalam New Makassar Mall dan sekitarnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk jumlah baik itu dari pedagang maupun karyawan yang ada di New Makassar Mall ini sekitar berapa? Baik. Jadi kalau pedagang kalau dari khusus untuk pengelola, kalau pengelola di sini ada 2 orang. Ya. Kalau pedagang ada 2 versi. Kalau versi yang aktif itu 1.334 itu yang aktif, ya kan? Tapi kalau semua versinya sudah 42, gitu. Tapi yang aktif manfaat itu 1.300. Nah, jadi ini Pak 1.304 ya Pak? 1.334 ini pedagang ini Pak. Apakah semuanya sudah menerima vaksinasi yang dilakukan New Makassar? Kalau melihat dari data ini yang sudah tercover dari 564 yang sudah melalui dari jumlah 1.000 itu, saya kira kalau itu paling ada nggak tidak seberapa lagi, dan jelasnya kita sudah ada di 90%. Nah, itu pun belum kita juga pastikan, siapa tahu dia sudah melakukan di tempat yang lain, lalu tidak melakukan lagi di tempat kita. Berarti Pak sudah ada penyampaian untuk mereka untuk harus melakukan vaksinasi khususnya pedagang. Jadi menjelang 1 minggu tuh sebelum pelaksanaan dilakukan, baik di vaksin tahap pertama maupun tahap kedua, kita persuasif sudah melakukan penyampaian melalui survei, menurati gitu. Jadi makanya kesiapan pedagang ya saya kira sudah cukup. Dan kalau yang tadi ada yang belum melakukan, tidak perlu kemudian. Berarti ini Pak, keputusan tadi hal ini sudah 2 kali ya Pak melaksanakan vaksinasi. Ada kelanjutan ataupun mungkin vaksin ketiga Pak? Oke, siap. Jadi di hari itu, hari saya sempat bicara dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota, Ibu Satya.
saya sempat menawarkan, saya Bu mewakili manajemen kami dan kegiatan wilayah, apa saja sih merupakan program pemerintah itu siap gitu. Pada waktu itu dia mewacanakan kalau memang pihak pengelola siap, ada wacananya di bulan September mendatang kembali melakukan swab. Ya, masalah. Jadi rencanakan namun terkait tanggal dan waktunya mungkin dibicarakan lebih lanjut. Namun pada saat ini saya sempat merespon siap untuk menjadi tuan rumah lagi kalau memang tidak memutuskan tidak. Begitupun juga nanti untuk di tahap ketiganya, sama juga saya usulkan juga. Namun untuk sementara katanya belum ada program untuk di tahap ketiga. Jadi kalau menyangkut masalah swab kembali, ya saja bisa dilakukan dan bisa Pandi disampaikan ke saya, tinggal Pandi saya menjadwalkan bulan September sudah disampaikan ke saya. Seperti itu ada apa lagi wacana untuk bukan wacana kebijakan untuk melakukan swab antigen ya Pak, swab masker. Nah itu Pak untuk masyarakat atau memang diutuskan untuk para pedagang yang ada. Kalau temanya itu masalah, namun kita ya sebagai ceritanya pengelola, tentulah saya selaku tuan rumah tentu lebih memprioritaskan kepada pedagang di Jakarta sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang di pihak masyarakat lain. Sebab kalau mungkin swab di sini kan ada mungkin kategori kuota sebagaimana vaksin ada ketentuan, maka kita juga harus lebih fokus kepada pedagang-pedagang kita. Dengan nantilah kalau saya ketemu kembali ke pihak dinas kesehatan, kalau mereka tidak menargetkan yang bentuk kuota, ya tidak menutup kemungkinan juga ya saya sampaikan di masyarakat sekitar. Nah ini Pak untuk para pedagang selama menerapkan PPKM ini paling penting adakah aturan yang diterapkan tiap pengelola untuk tetap saling menjaga agar tidak terpapar? Siap. Jadi kita tetap memprioritaskan. Bukannya saya di level bukannya saja di level PPKM Kabupaten, sejak adanya iuran dari pemerintah mencapai masalah COVID, ini sudah dipecahkan protokol kesehatan. Namun kita lebih meningkatkan lagi. Yang kemarinnya itu kan hanya 3M, terus sekarang kita menjaga menjadi 5M. Jadi terlepas daripada menjaga jarak, pakai masker, gitu, bahannya sekarang yang menjaga kerumunan, terhindar dari kerumunan. Itulah setiap hari kita sampaikan, baik melalui dengan petugas kita security maupun melalui dengan petugas di server untuk menyampaikan secara lisan. Begitupun juga dari partisipasi pihak dari kepolisian yang ditempatkan personel di sini untuk kembali sama-sama mengingatkan petugas secara kesehatan. Berarti sudah ada kebijakan yang diterapkan pengelola Pak di siap. Jauh ini Pak, bagaimana respon masyarakat? Apakah ada merasa pedagang Pak? Apakah merasa ada keluhan terkait adanya aturan seperti ini, pembatasan seperti ini? Artinya ini namanya saya sesuatu kalau masih hal yang baru mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, itu sudah mulai menyadari bahwa pentingnya untuk protokol kesehatan itu. Banyak Pak sebab kita itulah tadi bincang-bincang kita bersama GM Nimo Kesalmal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya Muhammad Sarudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.